Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Libria Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 3 Juni 2021. Seminar kerja praktek gelombang kedua atas nama Libria Perdana dengan nomor induk 1841 622620 1113 dengan judul laporan kerja praktek pengamatan proses produksi printing di PT Plasindo Lestari dengan penguji Ibu Amalia Nur Ajia. Terima kasih Ibu sudah hadir. Seminar kerja praktek ini kita bagi dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi nanti yang disampaikan oleh Saudara Libria Perdana. Waktunya 10 menit. Kemudian sesi kedua adalah tanya jawab, konfirmasi dan klarifikasi. Nanti Bu Amalia memberikan tanggapan dan pertanyaan atas presentasi yang disampaikan oleh peserta. Waktunya tidak dibatasi, silakan saja sepuasnya sampai penguji puas. Baik, mempersingkat waktu, kita mulai sesi pertama. Silakan Saudara Libria Perdana untuk menyampaikan presentasi. Waktunya 10 menit. Ya, jam di saya menunjukkan jam 10.55. Silakan. Ya, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Libria Perdana dengan NIM 1841622620113 Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya dengan judul pengamatan proses produksi printing di PT Plasindo Lestari. Latar belakangnya di sini, di era globalisasi saat ini, perkembangan kemasan sangat pesat dan sangat dibutuhkan untuk mengemas produk primer agar dapat memperpanjang masa kadaluarsa. Kemasan fleksibel adalah kemasan yang terbuang dari bahan plastik yang fleksibel. Bisa dipadukan dengan aluminium foil, kertas, atau jenis plastik lain untuk mendapatkan kekakuan dan ketahanan terhadap uap air, gesekan, tusukan, dan gas. Rumusan masalahnya, bagaimana cara mengatasi problem proses produksi printing agar mendapatkan output yang sesuai standar di setiap masing-masing regu. Tujuan kerja praktik, adapun tujuan dari kerja praktik ini adalah yang pertama mengetahui proses produksi PT Plasindo Lestari yang menghasilkan plastik film kemasan. Yang kedua, mengetahui cara menangani problem setiap order produksi printing di PT Plasindo Lestari dengan menggunakan perangkat elektronik DAC atau Digital Analog Converter. Yang ketiga, mengetahui cara meminimalisir problem utama yaitu misprint dan problem lainnya. Tinjauan pustaka. Rotografur. Secara etimologi, rotografur terdiri dari dua kata, yaitu roto yang artinya berputar, lalu grafur yang artinya ukir. Sedangkan secara termologi, teknik cetak rotografur adalah salah satu teknologi yang menggunakan acuan berupa silinder yang berputar, lalu gambar atau tulisan yang diperoleh dari implementasi hasil ukuran. Teknologi cetak rotografur sendiri merupakan pengembangan dari fotografi dan teknik cetak rotasi yang menggunakan acuan cetak berbentuk silinder. William Henry Fox Talbot berhasil mengembangkan film continuous tone model nada penuh menjadi bentuk film half tone model nada lengkap pada tahun 1860. Kemudian disempurnakan foto reproduksi untuk semua teknik cetak. Dari perkembangan film halftone, Augustin Gottschalk berhasil menciptakan teknik cetak rotografur, refill, dan mendapatkan hak paten pada tahun 1860. Kemudian tahun 1940 di proses cetaknya disempurnakan oleh Karl Klick berkebangsaan Jerman dan Samuel Fawcett dari Inggris. Ada solvent, adalah zat cair yang biasanya berfungsi untuk mengencerkan tinta. Tinta biasanya merupakan bahan padat yang sifatnya kental sehingga sulit untuk diaduk dan diratakan tanpa diencerkan terlebih dahulu. Kemudian ada tinta grafur, adalah sebuah zat warna tinta yang dibutuhkan mesin printing rotografur untuk proses mencetak suatu produk dengan menggunakan teknologi cetak rotografur. Sejarah
dan profil perusahaan, visi dan misi, data produk yang dihasilkan. Di sini ada profil. PT Plasindo Lestari berdiri pada tahun 1985 di kawasan industri yang pada saat itu berada di daerah Tangerang. Pada tahun 1993 yang bertujuan untuk memperluas usaha maka PT Plasindo Lestari pindah ke Tangerang, dari Tangerang ke Karawang. PT Plasindo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan kemasan-kemasan. Tempat dan kedudukan PT Plasindo Lestari di Cikampek, Kampung Sadang, Desa Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Visi dan misi, PT Plasindo Lestari memberikan konsisten produksi yang sempurna sehingga dapat menjadikan rekan yang diandalkan dalam kecepatan waktu dan mendapat kepercayaan dari seluruh pelanggan. Goal utama Plasindo Lestari adalah menjadi perusahaan terkemuka di industri kemasan atau flexible packaging, baik di skala nasional maupun internasional. Misinya untuk menyediakan wawancara strategis dan mengembangkan serta mensukseskan investasi para pelanggan, untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada setiap hubungan usaha, baik kecil atau besar, sehingga memberikan ketenangan dan meringankan beban para pelanggan. Di sini ada beberapa contoh hasil produksi printing. Yang di sebelah kiri itu hasil produksi setelah printing, setelah cetak, namun belum jadi bahan finish kemasan. Di sini ada yang di tengah bawah, ini hasil dari beberapa bagian setelah proses printing tersebut. Flowchart proses printing rotografur. Yang pertama kami mempersiapkan silinder, kemudian memasangkan plastik film ke mesin, lalu mempersiapkan tinta apa saja yang perlu digunakan, kemudian menyeting jenis order pada mesin. Jadi di mesin itu ada beberapa setting untuk beberapa jenis order. Misalnya contoh order soklin, jadi kita mengeset dulu orderan soklin di mesin tersebut. Kemudian pemasangan silinder ke mesin. Kemudian setting register kontrol pada printing silinder. Jadi setiap silinder mempunyai register. Register tersebut diselaraskan agar gambar pada silinder tersebut sama, jadi tidak terjadi tumpang tindih atau berbayang. Kemudian proses cetak. Proses cetak tersebut dilakukan saat register kontrol pada printing silinder selesai, baru proses cetak. Kemudian penyimpanan dan diproses ke bagian selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Permasalahannya adalah misprint adalah problem di mana antara desain yang satu dengan desain yang lainnya tidak tepat, sehingga secara visual produk yang dihasilkan akan terlihat seperti berbayang. Penyebabnya ada di beberapa hal yang mengakibatkan gambar menjadi misprint seperti silinder, tension, atau roll press, atau bisa disebut rub roll. Solusi yang dilakukan mesin Rotomec ini kemudian dilengkapi beberapa peralatan digital berupa DAC, digital analog converter, sehingga setiap problem yang dialami bisa langsung diatasi hari itu juga. Kesimpulannya, mesin Rotomec ini setelah dilengkapi beberapa peralatan digital seperti DAC, digital analog converter, sehingga setiap problem yang dialami bisa langsung diatasi. Kemudian mempermudah proses produksi serta memonitoring saat jalannya proses produksi setelah ditambahnya perangkat elektronik berupa DAC. Menghasilkan produk yang lebih sempurna dan reject yang lebih sedikit sehingga mengurangi limbah plastik hasil produksi. Sarannya yang pertama kepada pihak perusahaan, khususnya kepada pembimbing lapangan untuk memberi bimbingan dan arahan agar pelaksana kerja praktik berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, para mahasiswa kerja praktik agar bisa mempersiapkan diri dengan menguasai berbagai macam teori yang akan diimplementasikan ke dunia industri agar memudahkan dalam melaksanakan kerja praktik di perusahaan. Yang ketiga, masih banyaknya problem yang sudah diketahui namun masih dibiarkan oleh operator karena masih dalam standar acuan. Akan tetapi, setiap konsumen pasti mempunyai standar acuan yang berbeda, seharusnya problem tersebut langsung ditindak atau melalui prosedur hold ke proses selanjutnya sehingga tidak ada pekerjaan tambahan untuk para karyawan, contohnya sortir atau gulung ulang. Yang keempat, masih ada bahan baku yang masuk berkualitas baik yang menjadikan proses printing tidak maksimal, contohnya dengan penggunaan bahan nilon untuk order-order tepung bumbu sasa, sehingga menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam proses pengerjaan. Sebaiknya perusahaan lebih selektif dalam pemilihan bahan utama atau film diproses agar tidak membuang waktu serta mendapatkan output yang sesuai standar. Terima kasih. Bu, kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Saudara Dia ya.
Iya, Pak. Coba kesimpulannya Anda tayangkan. Simpulan. Nah, ini belum Anda revisi ya dari bimbingan terakhir dengan saya. Kemarin saya minta dijelaskan DAC-nya ini digital analog converter. Nah, fungsi mesin ini apa? Ini kan Anda produsen packaging ya, Anda yang akan membuat digital printing. Nah, di sini belum ada hasil yang Anda laporkan. Apa capaiannya? Nah, di sini Anda hanya menyebutkan setiap problem yang dialami bisa langsung diatasi hari itu juga. Nah, ini kan belum menunjukkan hasil nih, hasilnya apa. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, mempermudah proses produksi serta monitoring ya dari digital analog converter. Nah, proses tadi yang Anda sebutkan rabrolnya itu atau gulungannya itu proses stepping atau proses twistingnya seperti apa? Tahapan-tahapannya. Maka nanti dari kesimpulan ini bisa Anda deskripsikan di bab 4-nya, di pembahasan. Kayaknya ini belum optimal ya laporannya. Jadi Anda perlu bimbingan lagi dengan saya, ya. Iya, Pak. Kemudian yang ketiga ini menghasilkan produk yang lebih sempurna dan reject yang lebih sedikit. Reject lebih sedikit itu berapa? Lebih sedikitnya tadinya 100, sekarang menjadi 50. Nah, nanti dijelasin di bab 4-nya kenapa bisa ada penurunan reject gitu. Ini belum lengkap ya. Baik, Pak. Halo, Lip, dengar suara saya? Dengar, Pak. Kayaknya Anda malas revisi deh setelah bimbingan terakhir, terus Anda daftar seminar, ya, gitu. Oke, jadi Anda belum mendapatkan nilai bimbingan nih dari saya ya. Jadi hari ini Anda hanya memperoleh nilai seminar saja, itu pun kalau ada kerohiman dari Bu Amalia Nurfazia ya. Nah, silakan Ibu sebagai dosen penguji untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan atas presentasi yang disampaikan oleh Saudara Libria Perdana. Waktunya dipersilakan, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih juga pada Libria atas presentasinya. Nah, jadi memang waktu saya baca, mendengarkan presentasinya Libria sudah membatin nih. Oh, ini sepertinya ada yang miss gitu. Oh ya benar, Pak Ade menyampaikan bahwa ayo ini gimana, jadi terus buat apa fungsinya kamu bimbingan ke Pak Ade tapi tidak dilakukan revisinya gitu. Ya, jangan menganggap yang penting dikumpulin dulu gitu, nggak seperti itu juga gitu. Emang KP yang baik ya emang KP yang selesai, tapi kalau selesainya asal-asalan kayak gini juga yang rugi kan kamu sendiri juga gitu. Nah, kalau yang dari ini komentar saya yang pertama, ini bikin presentasinya juga kayaknya terburu-buru gitu ya, karena hanya full membaca doang dari tulisan gitu, itu aja. Padahal setiap presentasi seharusnya punya celah gitu untuk yang namanya mempresentasikan. Kita nggak cuma membaca, tetapi menceritakan kemarin serunya gimana sih KP gitu, kemarin gimana sih apa aja sih hal yang saya dapatkan gitu ketika KP. Nah, itu kami ungkapkan di dalam presentasi. Nah, itu saya tidak melihat hal-hal seperti itu gitu. Itu yang pertama. Nah, terus di sini Libria emang kerja atau hanya KP aja? Saya kerja, Bu. Kerja sekaligus KP. Jadi kerja sekaligus KP. Udah berapa lama kerjanya? Udah 1 tahun. Berapa lama? 1 tahun ini, Bu. Oh, dan 1 tahun ini. Oke, ya itu terlihat gitu kalau Libria tadi dari penjelasan yang di slide nomor 9 ini tentang alur prosesnya, ya oke gitu. Tetapi ada perbedaan ketika Libria KP dan ketika kerja. Kalau kerja kan ya biasa ya, kita punya kewajiban, punya tugasnya apa, ada SOP-nya, itu mengerjakan. Tetapi arahannya KP seharusnya di sini Libria lebih menggali gitu. Masalahnya apa sih gitu.
Ini kan levelnya level S1, kita biasanya konseptual yang mensinkronkan teorinya yang didapat ketika kuliah seperti ini, ternyata di lapangan seperti ini. Harus ada pemikiran seperti itu, dan pemikiran itu tuh belum terlihat di sini gitu. Jadi kayak misalkan nih, ini juga di kesimpulan sama tujuan tadi nggak sinkron gitu ya. Tadi lihat kesimpulannya ini kan mesinnya dilengkapi ini, terus mempermudah ini, terus menghasilkan proses yang lebih sempurna gitu. Kata Pak Ade juga ini sebenarnya Pak Ade udah ngerevisi kesimpulan tapi di sini belum dikerjakan gitu. Padahal lihat lagi ke tujuannya Libria, bisa minta tolong kembali ke slide nomor berapa ini? 2. Buat apa tujuannya ini? Coba. Buat apa? Terus Buat presentasi buat logis. Jadinya di nah ke bawah lagi setelah ini di nomor 3. Kalau mau di ACN. Nah, ini mengetahui proses produksi yang menghasilkan plastik film. Seharusnya kesimpulan itu menjawab si tujuan. Kalau di sini Libria menuliskan tujuannya adalah mengetahui proses produksi PT Plasindo Lestari, maka kesimpulannya adalah proses produksi PT Lestari dimulai dari ini sampai ini. Seperti itu. Bukan nomor satunya kesimpulannya tadi adalah mesin-mesin ini rusak atau apa segala macam itu. Tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini belum sinkron antara tujuan dan kesimpulan. Nah, terus habis itu komentar saya selanjutnya ini sebenarnya menarik gitu ya. Kebetulan waktu dulu saya pas kerja nanganin bagian DPIC, bagiannya packaging. Jadi saya beberapa kali sempat mendatangi gitu subkon atau supplier packaging. Nah, supplier packaging ini kan di sini Libria lebih menekankan kepada ada permasalahan di toolsnya gitu. Padahal kita tahu namanya proses produksi itu tidak hanya terdiri dari tools gitu ya. Ada material, ada man gitu ya, ada mesinnya. Kalau ini tadi Libria lebih menekankan tentang mesinnya atau toolsnya. Menurut Libria sendiri ada peran nggak sih dari kesalahan atau operatornya atau human error-nya gitu, tolong jelaskan. Ada sih Bu. Jadi di saya kan kerja di shift, jadi ada 3 regu. Kebetulan saya juga pernah di semua regu itu. Jadi ada 3 operator itu seperti dengan settingannya masing-masing. Yang satu settingannya seperti ini, yang satu settingannya seperti itu. Gitu Bu. Jadi tergantung operatornya juga dari keberhasilan produksi itu. Begitu. Nah, ada berarti di sini Libria mencatat bahwa sebenarnya ada dari operator juga. Nah, seharusnya itu dimasukkan ke dalam ini gitu ya. Salah satu root cause atau akar permasalahan dari tadi yang namanya ada misprinting dan lain-lain. Tidak hanya serta-merta itu dari mesinnya yang kemudian ada solusinya, ada tadi solusinya pakai apa ini ya? Problemnya pakai digital analog converter, tetapi ada juga dari si operator. Jadi ini solusinya belum masuk di situ gitu ya. Dan terus habis itu ini kan tadi di situ dijelaskan permasalahannya adalah permasalahan tentang mesin-mesin gitu ya. Dan solusinya adalah solusi yang sudah diberikan oleh perusahaan sebenarnya. Jadi Libria memberikannya adalah solusi apa aja sih yang sudah diberikan perusahaan. Nah, menurut Libria ada permasalahan unik apa sih selama Libria kerja di sana yang Libria tidak tuliskan di sini? Selain dari misprinting itu tadi. Ada nggak permasalahan lain? Dan sebutkan solusinya yang mungkin bisa, yang sesuai sama ini kan udah nyampe semester 6 nih, udah banyak dong materi-materi ke teknik industrian yang didapat gitu. Nah, itu silahkan. Ada sih di bagian lain yang menyebabkan ini reject atau sedikit cacat di bagian hasil produksinya, kayak cacat di silinder. Sebenarnya problemnya banyak sekali Bu, jadi saya agak kebingungan untuk mencurahkannya gitu. Ada cacat silinder, ada tinta yang jelek, ada yang kan tinta kan dibuat oleh manusia, maksudnya di adjust oleh manusia. Jadi
dari adjusting tintanya itu nggak sesuai dari acuannya seperti itu. Terus mana ya? Terus ada pas bagian setelah finish seperti ini disimpan ini ada tragedi kayak misalnya tersenggol forklift seperti itu. Jadi udah selesai, udah finish, udah baik, udah bagus, tapi pas pengiriman jadi cacat begitu, Bu. Enggak ada suara. Ya, halo, ini sinyalnya hilang sepertinya. Libria masih di sana? Masih, Bu, masih. Ya, oke. Dan Halo? ya, halo. Ya, Libria masih di situ? Masih, Bu. Sepertinya sinyalnya. Ya, oke. Nah, terus habis itu sebenarnya ada gitu ya. Nah, terus kenapa Libria tidak membuatkannya jadi semacam mungkin fishbone diagram atau QC tools yang lain gitu. Jadi kita bisa melihat sebenarnya akar permasalahannya itu apa gitu. Nah, itu mungkin jadi masukan gitu ya dari saya. Tolong buatkan fishbone diagram jadi nggak cuma tentang material mesinnya doang yang dilihat Libria bermasalah. Tapi tadi ada ungkapan bahwa sebenarnya ya tergantung operatornya juga gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu arahnya sebenarnya ini root cause-nya tuh apa? Apakah beneran mesin atau ada human error atau ada mungkin malah dari kan tadi disebutkan raw materialnya juga kadang kalau yang nggak baik jadi hasilnya jelek. Nah, berarti belum ada standar dong di situ. Nah, seperti itu. Jadi itu tambahan saya. Dan terus tadi untuk di tinjauan pustaka, kan tinjauan pustakanya itu bisa minta tolong lagi tinjauan pustaka di slide keempat. Sudah, Bu. Nah, di sini di tinjauan pustaka di sini Libria hanya menjelaskan tentang rotograf, terus solvent, tinta grafur seperti itu ya. Tetapi ada nggak sih dasar-dasar teori yang dari mata kuliah yang sudah pernah Libria dapatkan? Nah, menurut Libria mata kuliah apa yang paling berpengaruh ketika KP dan kerja kemarin ini selama setahun ini? Tolong jelaskan. Karena di sini tinjauan pustakanya hanya rotografur, solvent, dan tinta grafur itu benar, tidak salah. Tetapi dasar teori yang lain itu tuh jadi tidak ada. Nah. Ada, Bu. Waktu itu mata kuliah kimia. Dosennya Bu Akda. Di sini kan rata-rata menggunakan bahan kimia seperti solvent itu kan kimia, kemudian tinta grafur, terus ada pelarut-pelarut yang lain itu kebanyakan kimia. Seperti itu. Terus habis itu apa lagi? Terus habis itu pelarut-pelarut kimia terus diapain? Impact-nya untuk KP-nya itu apa gitu? Kenapa lu telepon? Udah. Ada Bu Neni. Kan kalau kimia kita hanya memang ketika di teori belajar persamaan, percampuran dan lain-lain. Nah, terus fungsinya sedangkan Libria di sana tugasnya ngapain? Mencampur-campurkan itu. Saya tugasnya macam-macam sih, Bu. Jadi pertama ada pertama dari mulai silinder persiapan silinder sampai nyiapin tinta. Kadang-kadang masih nyiapin. Ada nyiapin juga, oke. Ya. Terus? Tapi untuk pemasangan film sama monitoring yang lain itu ada tugasnya masing-masing. Kalau saya nyiapin silinder sama tinta, begitu. Oh gitu, oke. Ya, oke. Nah,
Paling itu aja kalau dari saya, tambahannya tinjauan pustakanya tidak hanya berkisar tentang rotografur, solvent atau tinta grafur, tapi tadi ada di tinjauan pustaka bagaimana alur prosesnya, yaitu berarti dimasukkan namanya proses produksi itu bagaimana, terus mungkin bisa dimasukkan OPC juga, gitu kan, seperti itu. Terus sinkronkan tadi antara tujuan dengan kesimpulan. Benar kata Pak Ade, ini gimana mungkin Pak Ade sudah merevisi tapi Libria belum merevisi, terus malah sudah langsung maju daftar aja gitu kan. Nah terus habis itu apalagi sih tadi komennya itu saja paling Pak dari saya. Nanti kalau ada yang lain akan saya utarakan. Dan ini saya masih akan mereview nilai untuk tulisan laporannya. Kalau dilihat dari daftar pustakanya sih, dilihat dari presentasinya sih masih cukup banyak yang belum sinkron gitu ya. Misalkan nih di bab 1, di template terakhir itu nggak ada rumusan masalah untuk AP. Kenapa masih ada? Jadi tolong dilihat lagi template-nya gitu ya, template laporan AP-nya. Baik, Bu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Amel atas tanggapannya dan saran masukan yang sangat konkret ya. Sepertinya memang ini gagal paham nih Libria Perdana ya. Anda itu di dalam pelaksanaan kerja praktek, peran Anda sebagai mahasiswa yang sedang magang, bukan peran Anda sebagai karyawan di sana. Ya, ini nih yang gagal pahamnya di sini sehingga Anda kebingungan mau cerita apa gitu karena pekerjaan Anda banyak di sana. Tadi di tujuan Anda sudah menetapkan ingin mengetahui bagaimana proses produksi pembuatan kemasan kan. Anda kan packaging nih dengan menggunakan digital printing. Sebetulnya Anda tinggal mencatat saja tinta apa yang digunakan, plastik apa yang digunakan. Kalau tinta ini dengan plastik ini hasilnya bagaimana, sehingga Anda perlu mencocokkan kalau bahannya seperti ini, hasilnya akan seperti ini, gitu. Yang kedua tadi proses rollnya, proses silindernya, bagaimana proses tapping dan twistingnya, sehingga supaya cetakannya itu jangan lumer, jangan melebar kemana-mana, sehingga kontras bisa terlihat 3 dimensi dan lain sebagainya. Itu saja sebetulnya yang harus Anda laporkan. Jadi Anda tidak boleh membuat usulan karena di sini Anda perannya sebagai mahasiswa bukan sebagai karyawan. Jadi boleh ya Anda sebagai bagian dari perusahaan gitu, Anda yang melakukan perbaikan, tetapi jangan menyebutkan saya yang melakukan perbaikan, tapi pihak perusahaan yang melakukan perbaikan. Jadi Anda hanya mengamati saja. Jadi Anda harus bisa memisahkan peranan Anda sebagai karyawan, peranan Anda sebagai mahasiswa. Ini gagal paham nih. Jadi Anda salah menempatkan diri. Jadi pada saat kerja praktek dan membuat laporan kerja praktek, peranan Anda adalah sebagai mahasiswa yang sedang magang, sebagai mahasiswa yang kerja praktek. Anda harus mencatat apa nih yang Anda amati, proses packaging ya, cetak digital, kemasan seperti apa, dari mulai mempersiapkan bahan, mempersiapkan mesin, sampai proses pencetakan dan hasilnya seperti apa. Begitu. Makanya dengarkan kalau lagi bimbingan itu, jangan buru-buru pengen seminar aja. Gitu. Saya tunggu perbaikannya di tanggal 5 ya. Karena ini belum selesai ini laporannya, belum nyambung antara judul, tujuan, dan kesimpulan. Ya. Oke, ini karena memang berjalan dengan waktu nih, sebentar lagi juga mau habis waktunya. Masih ada tambahan nggak Bu Amel? Halo Bu Amel, masih ada tambahan? Tidak ada Pak, itu saja. Baik, kalau tidak ada mungkin untuk penyempurnaan laporannya saya tunggu ya Lip, tanggal 5 ya. Iya Pak. Baik, 5 Juni. Baik, Pak. Karena kan bahasa akhir itu tanggal 5 Juni. Jadi Anda belum mendapatkan nilai laporan, nilai bimbingan. Jadi Anda hanya mendapatkan nilai seminar saja hari ini. Baik, terima kasih Bu Amel. Selamat Saudara Libria Perdana. Supaya berkah dan bermanfaat untuk kita semua, kita tutup seminar kerja praktik hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, ditutup ya Pak. Oke, ditunggu ya revisinya Libria. Baik Bu. Assalamualaikum. Oke, silakan di live. Saya izin live.